Halo para penghobi koi, kali ini kami akan membahas tentang filtrasi kolam koi. Sistem filtrasi berfungsi untuk menyaring segala macam zat maupun kotoran yang masuk ke dalam air kolam. Dengan filter air akan diubah menjadi bersih, jernih, dan aman untuk ikan. Ada beberapa tahap filter yang harus dilakukan untuk menghasilkan air kolam yang berkualitas, yaitu dengan membuat chamber kolam. Chamber kolam adalah bak penampungan air sementara di mana sebelum air masuk ke kolam utama, air akan melalui filterisasi di setiap chamber kolam. Lalu, kemudian sisa air bersihnya akan masuk ke kolam utama. Chamber inilah yang bisa menghasilkan air kolam menjadi jernih. Fungsi dari chamber kolam adalah sebagai penyaring air yang telah terkontaminasi dengan sisa pakan dan kotoran ikan juga partikel lainnya seperti zat amonia. Chamber kolam menyeimbangkan pH air agar menjadi air bersih, bening, dan jernih sehingga ekosistem di dalamnya tetap dalam keadaan sehat. Arah aliran air pada chamber adalah dari kolam utama air mengalir dari bawah, lalu naik ke chamber pertama, lalu naik ke chamber kedua. Pada chamber kedua air akan mengalir dari bawah, lalu naik ke chamber ketiga, lalu akan keluar dari bawah menuju chamber keempat atau chamber terakhir. Berikut susunan urutan chamber kolam. Media filter mekanis bisa berupa sikat atau brush, saringan atau screen, lalu japmat atau spons. Fungsi filter mekanis untuk menyaring kotoran yang masih padat seperti bekas sisa pakan dan kotoran ikan. Bekas sisa pakan dan kotoran ikan akan tersaring di sikat atau saringan, sehingga untuk penyaring pada chamber berikutnya sudah merupakan kotoran yang lembut. Chamber 2 filter biologis. Kotoran lembut tersebut adalah zat amoniak yang masih berbahaya, di mana pada filter biologis akan mengubah zat amoniak menjadi nitrat yang tidak berbahaya. Untuk bahannya bisa berupa biobal, bioring, japmat, batu apung, atau lava rock. Bahan-bahan filter tersebut dimasukkan akan menjadi sarang bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter, di mana nantinya akan bekerja untuk mengurai zat amoniak tersebut. Chamber 3 pH buffer. Oyster dan karang jahe media filter yang digunakan sebagai pH buffer yaitu untuk menstabilkan pH dan mencegah ikan stres selama hujan atau setelah hujan. Siang hari ada cahaya matahari dan proses fotosintesis, pH cenderung basah. Malam hari terjadi respirasi CO2, pH cenderung asam. Disinilah peran oyster dan karang jahe sebagai pH buffer bekerja menstabilkan pH. Untuk kolam outdoor, biasanya cahaya melimpah dan lumut tumbuh lebat. Di malam hari, terjadilah respirasi lumut akan melepas CO2 yang menyebabkan pH air akan drop. Dengan oyster dan karang jahe pH airnya akan tetap terjaga di level normal. Chamber 4 filter khusus. Chamber terakhir bisa diberikan lampu UV yang berfungsi membunuh jentik nyamuk dan alga. Sehingga sebelum air dari hasil saringan chamber-chamber tersebut keluar ke kolam utama, dapat dikondisikan bahwa airnya sudah benar-benar terbebas dari zat dan senyawa yang berbahaya. Untuk mengeluarkan air dari chamber 4, bisa menggunakan pompa air atau pompa akuarium dengan kebutuhan yang disesuaikan pada ukuran kolam dan banyaknya air yang terkandung di dalam kolam. Ini contoh gambar skema filter kolam koi.